Selamat siang teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau membahas soal bagaimana cara bisa pensiun dini gitu. Menurut saya sih, atau mungkin khususnya saya tuh suka buat pensiun secepat mungkin karena saya nggak mau menukarkan waktu saya dengan uang gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita itu kerja itu kan kita bisa kerja 1 hari dibayar misalkan 200.000 sehari. Jadi kita sebenarnya menukarkan hidup kita loh, kayak misalnya 8 jam dapat 200.000, kita tuh menukarkan 8 jam hidup kita buat 200.000. Sebenarnya kalian tuh harus mikir juga kalau misalnya kalian mau beli iPhone harganya misalnya 20 juta misalnya kayak gitu. Jadi butuh berapa jam hidup kalian gitu yang harus kalian tukarkan untuk mendapatkan iPhone tersebut gitu. Misalnya belum lagi kan kita transport, kita butuh buat ke kantor berapa jam gitu PP. Jadi menurut saya di saat-saat awal itu yang paling benar saya lakukan adalah saya itu hidupnya lumayan frugal ya. Jadi saya kayak hidup itu lumayan sangat-sangat hemat. Jadi kayak misalnya waktu itu gaji saya, take home pay saya itu belasan juta, tapi kos-kosan saya itu 1 bulan cuma 800.000. Dan itu jaraknya ke kantor setengah jam ya kalau nggak salah, di daerah Grogol waktu itu. Sedangkan kantor saya daerah Kuningan. Itu 800.000, kamar mandi luar, khusus cewek. Mungkin sekarang udah sejutaan ya kayaknya. Tapi waktu itu pokoknya saya ngekosnya itu yang murah gitu. Terus habis itu saya naik Gojek tiap hari ke kantor. Karena waktu itu Gojek itu lagi banyak promo. Jadi kayak saya PP paling 20.000. Jadi kayak pasti ada. Kalau saya ngekos di dekat kantor itu kayak harganya 2 jutaan gitu. Jadi saya pikir ya udah saya ngekos 800.000. Terus sama uang transport masih ada selisihnya gitu. Cuman waktu itu akhirnya kayak lumayan sering lembur ya. Dan kalau lembur itu saya dibayar kan, jadi kayak ada proret jam-jamnya. Makin malam, makin mahal. Jadi kayak misalnya 1 jam pertama lembur itu kali 1,5 ya. Ini saya agak-agak lupa sih. Terus yang kedua itu dikali 2, yang jam ketiga itu dikali berapa ya. Intinya kalau udah malam banget itu bisa sampai dikali 4 jam gitu. Jadi kayak, apalagi kalau kerja weekend tuh hari Sabtu itu 1 kali masuk langsung dikali 2. Jam pertama nanti jam keberapa itu bisa dikali 4 gitu. Jadi kayak, ya saya lebih memilih akhirnya saya lebih memilih saya tuh pindah kosan ke tempat yang lebih dekat dengan kantor yang bayar 2 juta itu, karena kayak akhirnya selisih lembur sama selisih si uang kosannya itu lebih banyak selisih lembur. Karena kan kalau saya naik Gojek, saya naik ngekos di tempat jauh yang murah itu saya mesti naik Gojek PP itu 1 jam gitu. Jadi saya lebih menghemat waktu juga kan, kayak gitu. Ya waktu itu saya hampir memikirkan sampai sejauh itu sih. Sama misalnya saya kayak saya jadinya nggak masak gitu, jadi saya beli makan mungkin kayak depan kantor atau delivery GrabFood, itu mungkin kayak sehari mungkin 60.000 ya. Kalau saya masak kan mungkin saya butuh waktu kayak 1-2 jam untuk sehari, mungkin makan siang makan malam 1 jam lah misalnya. Sedangkan kalau 1 jam saya lembur itu, saya tuh dapatnya berapa, saya lupa sih rate-nya waktu itu, kayak mungkin 200-300 ribu ya 1 jam. Jadi saya lebih memilih ya udah saya tuh nggak usah masak, tapi saya beli makanan di luar, karena sebenarnya hitung-hitungannya itu saya tuh lebih untung kalau saya kerja daripada saya masak. Dan dalam hal ini saya tuh nggak suka masak ya, jadi kayak ya sekalian gitu. Tapi mungkin lain ceritanya kalau ada yang punya hobi masak, atau mungkin yang tidak tinggal sendiri, yang tinggal rame-rame sama keluarga. Jadi kalau misalnya selisih biayanya mungkin lebih tinggi kalau misalnya mereka nggak masak gitu. Itu jadi semuanya itu tergantung situasi masing-masing. Misalnya gajinya, terus lemburannya, terus berapa orang itu yang harus makan gitu, misalnya kayak gitu sih. Jadi kayak kalau dalam hal ini saya lebih untung kalau saya itu delivery makanan gitu dan saya lembur gitu. Karena waktu itu saya juga kerjanya itu lemburnya itu bisa sampai jam 5 pagi. Rata-rata sampai jam 12 malam sih waktu itu. Waktu emang lagi peak-peaknya gitu, emang lagi masa lembur-lemburnya, lagi masa pajak gitu misalnya. Jadi saya lebih memilih untuk saya itu lembur, fokus ke karir dan tidak masak dan lain-lain kayak gitu. Itu menurut saya itu hal yang paling membuat saya cepat bisa retire early gitu. Itu yang pertama itu hidupnya hemat. Terus yang kedua itu saya itu kerja keras, jadi saya lembur, nggak takut lembur karena dapat dalam hal ini dibayar ya lemburnya. Jadi saya lemburnya kerja keras banget. Terus karena saya kerja keras banget, saya itu promosinya lumayan cepat gitu. Jadi gajinya naiknya juga lebih cepat gitu. Itu 3 hal yang paling penting. Hal yang keempat yang nggak kalah penting adalah investasi. Itu yang menurut saya sangat-sangat penting. Jadi sebenarnya saya itu sudah beli 2 apartemen. Jadi apartemen pertama itu saya beli dan pakai KPA. Jadi saya DP 20% lebih, tapi apartemennya emang lebih mahal sih. Terus yang apartemen kedua saya itu belinya cash. Jadi kalau saya misalnya udah mengeluarkan uang untuk 2 apartemen ini,
sebenarnya saving saya itu kalau tanpa saham itu udah habis, pasti udah minus, bahkan kurang gitu. Tapi dengan saya ada investasi saham dari awal sedari dini, itu keuntungannya itu bisa membuat saya itu jadi pensiun dini gitu. Jadi misalnya kayak tahun lalu, tahun 2021 gitu, itu saya dalam 1 tahun saya dapat keuntungannya itu 100%. Jadi uang tabungan hasil kerja keras saya selama 6 tahun misalnya, itu digandakan 1 kali gitu, karena naik 100%. Tapi ini maksudnya tergantung ya, maksudnya ini saham itu high risk high return. Tapi kalau kalian mengerti, risknya itu bisa turun, returnnya tetap naik gitu. Jadi kayak sebenarnya yang paling penting itu kalian harus belajar juga. Ilmu di otak kalian tuh harus banyak gitu. Jadi kayak selain ilmu dalam pekerjaan utama, kalian juga harus belajar tentang investasi. Mungkin investasinya nggak usah ikut saya gitu, maksudnya cara-caranya. Kalau saya kan lihat rasio, lihat laporan keuangan, karena saya kan jurusannya akuntansi. Dan kerjaan saya juga tiap hari lihat laporan keuangan. Jadi pekerjaan utama saya juga itu udah analisis laporan keuangan tiap hari gitu. Jadi cara itu paling cocok buat saya karena saya paling ngerti untuk fundamentalnya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih suka pakai TA atau apa, tapi asal kalian memahami resikonya dan untung, ya kenapa enggak gitu. Tapi maksudnya selama kalian untung sih nggak masalah sih menurut saya. Jadi kayak tapi pahami resikonya juga gitu. Jadi kayak sebenarnya investasi itu yang membuat saya itu bisa pensiun dini. Tapi tanpa kerja keras di awal, tanpa menabung yang banyak di awal, itu investasi pun nggak akan berguna. Jadi karena kan saya naik 100% karena saya itu saving tiap rata-rata saya itu saving itu bisa 70% dari gaji saya gitu. Jadi kayak saya cuma spending, cuma pakai uang itu 30%. Makanya walaupun gaji saya belasan juta, saya itu cuma pakai kosan waktu itu awal-awal 800.000 gitu. Karena ya saya hidupnya sehemat itu gitu. Jadi saya emang cuma pakai uang itu kurang dari 30%, dan yang saya tabung tuh lebih dari 70%, minimal banget 70%. Kalau dapat bonus saya tabung, dapat THR saya tabung. Jadi teman-teman saya yang lain dapat THR beli tas baru, beli HP baru, beli ganti mobil gitu misalnya. Pokoknya ya yang kayak gitu. Kalau saya kan nggak bisa nyetir, dan saya pikir hal-hal yang kayak merek-merek itu saya sebenarnya kayak nggak terlalu gimana-gimana gitu. Saya lebih memilih untuk menabung jadinya. Karena yang tadi saya bilang, pola pikir yang kalau misalnya mau dapat satu HP 20 juta, misalnya satu hari saya kerja 8 jam 200.000, saya tuh butuh berapa, saya tuh kayak menukarkan hidup saya buat iPhone itu gitu, buat HP gitu. Itu menurut saya nggak worth it untuk di jangka itu. Tapi nanti kalian nggak perlu hidup seperti itu selamanya. Nanti suatu saat kayak kalau misalnya kalian hasil investasinya udah ada gitu, itu ya nggak ada salahnya sih kalian kalau misalnya mau beli HP bagus, tas bagus, jalan-jalan kayak gitu. Itu udah, asalkan itu udah dari hasil investasi menurut saya. Jadi kalian tuh spendingnya itu hasil investasinya, bukan uang hasil kerja kalian yang aktif gitu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya mau pensiun gini, emang pasti akan menderita di awal gitu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kayak kerja keras, menghasilkan uang banyak, nggak usah takut lembur gitu. Kalau perlu sambil ada kerjaan kedua, kayak misalnya bisnis online. Itu saya sambil bisnis online soalnya waktu itu. Terus yang kedua itu nabung. Jadi kayak kalau bisa ditabung itu sebanyak-banyaknya. Minimal banget nabung itu 30% dari hasil penghasilan kalian. Itu menurut saya minimal banget gitu. Terus yang ketiga adalah karirnya dibagusin gitu. Jadi kalau misalnya karir kalian meningkat, isi otak kalian meningkat gitu. Jadi kayak investasinya mungkin di les, training, atau apa yang bisa membuat karir kalian tuh lebih cepat naik. Karena kalau karir kalian naik, penghasilan kalian juga akan naik gitu. Terus yang keempat itu ya investasi gitu. Kalau misalnya hasil dari uang yang kalian kerjakan di pekerjaan aktif, biarkan uang itu bekerja untuk kalian gitu. Jadi bukan kalian kerja buat uang lagi, tapi uang kerja kalian. Itu sebenarnya kayak sistemnya pensiun dini. Sistemnya pensiun itu adalah bukan kita kerja buat uang, tapi uang buat kerja buat kita gitu. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah nonton. Kalau suka, please banget subscribe dan like biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih.